Halo, selamat siang dan saya Ricky kembali dalam Os Video Channel. Saat ini saya bersama dengan Sensei Deddy Mansur. Bagi yang belum mengenal Sensei Deddy Mansur, jadi Sensei Deddy Mansur ini adalah seorang karateka yang sudah melanglang buana di Amerika Serikat di bawah naungan Shotokan Karate Do International Federasi. Nah, Pak Sensei Deddy ini gimana ceritanya bisa ada di Amerika dan sekarang membawa bendera Amerika, membawa nama Shotokan Karate Do International Federation? Bagus. Pertama saya masuk ke Amerika lewat Houston, Texas dengan tujuan kuliah dan pendidikan. Selama saya berkuliah di sana, karate saya selalu lakukan sampai di University of Houston menerima didikan saya lewat karate Shotokan dengan bersamaan untuk mendapatkan sarjana. Setelah sarjana saya kelar, karatenya jalan terus mendidik mahasiswa dan semua staf mengajar. Jadi antara pendidikan dan mengajar karate bersamaan. Oh, gitu. iya. Tujuan utamanya itu pendidikan. Setelah kelar kuliah akan kembali ke tanah air, tapi karatenya itu diterima, jadi kelamaan. Jadi sekarang saat ini masih di aktif ya, di Houston ya? Iya, full time pelatih karate. Full time lagi? Iya. Kesibukan lain selain karate di sana apa? Hanya karate. Hanya karate, luar saya biasa. sebagai profesor di San Jacinto College di Pasadena, Texas. Sebelumnya saya telah melatih di University of Houston 3-4 tahun. Sekarang pindah ke Junior College menjalankan tahun ke-7 di bagian Fakultas Pendidikan Jasmani. Wah, luar biasa. Jadi kalau di sana ada jasmani itu berarti ada terkaitan sama karate juga ya? Betul. Jadi program di pendidikan jasmani ada karate, ada volleyball, ada basketball. Jadi semua program olahraga itu diterapkan di Fakultas Pendidikan Jasmani untuk mahasiswa yang akan graduate. Oh, jadi semua yang mahasiswa sana pun pasti belajar karate ya? Mereka bisa memilih bidang olahraganya dari jumlah dan salah satunya karate. Nah, saya sebagai pengajar sana. Nah, tapi sebelumnya tentu pernah mengetahui bagaimana karate di Indonesia. Mungkin bisa sharing dengan perbedaan karate di Amerika saat ini dengan karate di Indonesia seperti apa sih gitu. Kalau boleh mungkin kasih masukan juga karena kita sedang menyiapkan untuk masuk Olimpiade 2020. Bagaimana sih perbedaan-perbedaan apa yang perlu kita siapkan? Betul. Kalau di Indonesia yang saya pelajari di bawah naungan Federasi Forky. Nah, setahu saya Forky itu anggota dari WKF, World Karate Federation. Nah, sekarang membicarakan tentang bagaimana karate masuk ke Olimpik itu diresmikan sama IOC, International Olympic Committee. Jadi komite ini yang menerima WKF yang berpusat di Spanyol. Nah, untuk Indonesia-nya itu di bawah naungan Forky. Jadi untuk atlet yang bertujuan bertanding di Olimpiade nanti tahun 2020 di Tokyo, mereka harus masuk ke wadahnya WKF itu. Jadi mereka mesti mengerti peraturan-peraturannya. Semua orang bisa masuk ke sana, apakah JK, SKF, tapi mereka harus masuk ke WKF. Nah, untuk di Indonesia Forky, kalau di Amerikanya USA NKF. Atau seperti di Jepang JKF, Japan Karate Federation. Itu Forky-nya Jepang dan Forky-nya Amerika. Betul, itu semua member World Karate Federation. Seperti tahun lalu, Indonesia menghosting yang junior WKF. Jadi kurang lebih dari 100 negara datang pada tahun lalu di Indonesia, di Jakarta. Nah, mereka itu bibit-bibit atlet yang untuk nanti bertanding di Olimpiade di Tokyo tahun 2020. Ini yang mesti dipahami. Semua orang bisa ada kesempatan bertanding betul, tapi mereka mesti melewati WKF, World Karate Federation. Nah, di sini saya kebetulan kita sedang berada di pertandingan Shotokan Karate Do International Federation, kejuaraan dunianya, dan saya melihat banyak sekali peraturan yang sedikit berbeda dengan WKF. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kenapa sih kok peraturannya berbeda? Apa sih peraturan seperti ini tuh peraturan yang bagaimana sih supaya yang lain juga tahu, siapa tahu nanti ada atlet Indonesia yang akan berpartisipasi di event seperti ini lagi, Pak. Betul. Di bagian komite dalam bertanding di peraturan WKF ada 3 poin yang dihadapi. Misalnya ada yang Juko namanya 1 poin, Wasari 2 poin, terus yang Ipong 3 poin gitu.
Di sistem yang lama JK SKF hanya Wasari sama Ipong setengah poin, 1 poin. Gitu. Nah itu aja perbedaannya. Tapi dari segi tekniknya ya Gia Kusuki mesti ada yang perfect, yang komplit. Hanya perbedaannya menilainya 1 poin, 2 poin, 3 poin. Terus yang SKF JK setengah poin, 1 poin. Itu aja perbedaannya. Dan di kata boleh menurut federasinya pengajuan sendiri kan betul, ya? Betul. Jadi nggak ada semacam restriction gitu. Jadi kalau dia latar belakangnya JK bisa melakukan kata secara JK. Oh iya iya, itu makanya. Kalau dari SKF, cuman perbedaannya ada satu kata di SKF, misalnya kita bilang Goju Shiosho, itu JK dan Goju Shioda. Nah, ya. Cuma ya. hanya itu aja pengecualiannya. Tapi semua unsur sama itu. Yang lainnya sama, itu Confucius sama semuanya. Ya saya juga tadi mengamati, kebetulan di sini ada beberapa gerakan-gerakan yang berbeda sangat tipis gitu, tapi itu jadi poin banget karena di sini sistemnya juga poin ya. Iya, kriterianya sama semua. Ya, sama itu dilihat dari gimana perfect itu, komplit ekspresinya itu, terus kuda-kudanya turun di bawah gitu, itu sama dia punya persyaratan-persyaratan. Jadi nggak ada beda. Oke. Terus mungkin saya ada pesan-pesan buat karateka di Indonesia supaya melihat bagaimana sih karate di luar sana, karena saya melihat saat ini ternyata luas banget ya. Betul. Ada masukan. Betul. Dalam pengalaman saya, karena saya menjiwai mulai dari Jakarta dan dojo saya masih ada di Bulungan. Masih ada Bulungan ya. Tapi saya tinggal 40 tahun. Terus sekarang 40 tahun di Amerika. Dojo masih di sana di Bulungan gitu. Jadi suatu kebanggaan bahwa karate itu bukan setahun 2 tahun. Karate itu kita bilang for life, itu selama-lamanya gitu. Dan karate itu bukan hanya untuk bertanding mendapatkan medali, karate itu untuk kesehatan. Gitu. Terus bisa bersamaan, aku satu sama lain. Karena dari pendiri karate itu, Shotokan Karate, Master Gichin Bonakoshi, karate begins and ends with respect. Jadi saling hormat menghormati. Sebelum kita memikirkan olimpiade yang macam-macam itu mesti ditanamkan sebagai pelatih karate kepada murid-murid kita. Itu sangat penting, saling menghormat menghormati. Apalagi kita bangsa yang selalu mengerti bagaimana menghormati orang tua, guru, itu di karate. Itu ditanamkan juga ya. Betul. Sebab tanpa ada rasa hormat menghormati itu tidak ada karate. Menurut pendirinya karate, Master Gichin Bonakoshi, yang ditulis di Nijukun 20 butir itu ada di situ tuliskan karate begins and ends with respect, saling hormat menghormati. Seperti kita lihat di dalam latihan biasa aja selalu dibilang otaganire, itu saling hormat menghormati. Itu penting, harus tanamkan. Oh ya, bagi yang belum tahu ya, saya di Master ini di usianya yang mungkin sudah boleh sharing mungkin 60 tahun. 60 tahun masih bertanding. Tadi kelas apa yang diikutin? Kelas master ya. Kelas master 60 tahun. Ya luar biasa. Jadi jangan berpikiran bahwa karate itu hanya sampai usia 30, 40 atau 50, ternyata 60 tahun. Dan kalau lihat di video saya yang di YouTube channel ini ada juga loh karateka yang usia 90 tahun masih ikut bertanding. Betul ya, Pak ya? Betul. Kalau saya bisa sampaikan lagi dalam latihan, itu penting sekali dalam berlatih, semua tekniknya mesti benar-benar betul. Kalau tekniknya nggak betul, itu akan merusak badan. Iya, ada iya, yang betul, pinggulnya, pasti, itu penting sekali. Saya tanamkan sama murid-murid karate di Amerika, mesti betul gerakan-gerakan. Sebab yang tadinya karate untuk kesehatan, jadi karate badan hancur. Iya, betul. Harus saya beritahu, penting sekali gerakan-gerakan mesti betul. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.